Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi dengan Bapak pada hari ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini yaitu kehidupan manusia di hari kiamat. Namun sebelum melanjutkan kepada pembahasan kita pada hari ini, sebaiknya kalian harus melakukan tadarus atau membaca surat Yasin ayat 51 sampai 56 sebagai berikut bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi. Antara lain seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Qari'ah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ahnil manfush. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti buluh yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Setelah kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di hari kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang pasti terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa di hari kiamat, pembalasan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan baik buruk yang dilakukan oleh manusia ketika hidup di dunia akan dijumpai di hari kiamat sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Dengan demikian, iman kepada hari akhir mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua, sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat, sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi, karena yang hakiki
adalah menyelaraskan hidup duniawi dan kehidupan ukhrawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir, serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi, dan kita seharusnya senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan inti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif dan optimis. Yang keenam, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya, serta akan mendapat ganjaran atas usahanya tersebut. Macam-macam kiamat. Yang pertama, kiamat sukro. Kiamat sukro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim." Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau dahsyat. Quran Surah Al-Hajj ayat 1. Dalil nakli tentang hari kiamat. Beberapa ayat Al-Quran berikut ini merupakan dalil-dalil yang menjamin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dengan adanya dalil-dalil ini, hendaknya semakin menambah keyakinan kita akan hari akhir dan menambah semangat dalam beramal kebajikan, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1-2. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-Waqi'ah, "Idza waqi'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha." Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan
dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian dalam Surah Al-Qiyamah pula dijelaskan, Yas'alu ayyana yawmal qiyamah fa idza barikatul basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ayyanal mafar. Artinya, ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila telah hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1, 6 sampai dengan 10. Hari kiamat menurut ilmu geologi. Bumi ini terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Hari kiamat menurut ilmu astronomi. Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat, menubruk matahari. Dengan demikian hancurlah bumi ini. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datangnya secara tiba-tiba. Maka Islam memberikan tanda-tanda terjadinya. Dalam beberapa keterangan hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Yang ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Kemudian yang keenam, munculnya Dajjal. Dan yang terakhir ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Kemudian yang kedua, Yaumul Hasyr, itu alam mahsyar. Hasyar atau mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk, terutama manusia, dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan baik maupun buruk manusia selama hidup di dunia. Sekalipun besar zarah amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu manusia tidak akan bisa mengelak
dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Kemudian yang keempat, mizan atau timbangan. Mizan adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Kemudian yang kelima, surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan, keindahan, dan kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Semua itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempurnaan. Dalam berbagai keterangan Al-Quran, surga memiliki berbagai macam tingkatan. Orang-orang yang beriman menempatinya sesuai dengan tingkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama surga itu antara lain surga Firdaus, surga Naim, surga Ma'wa, surga Adn, surga Khulud, surga Darussalam, dan surga Darul Maqamah. Adapun neraka merupakan tempat terakhir yang terburuk dan paling berat disediakan bagi orang-orang kafir, musyrik, fasik, ingkar, dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan kekal di dalamnya dengan penuh kesengsaraan dan azab yang sangat dahsyat. Setiap saat dan setiap detik mereka selalu berhadapan dengan azab dan siksa yang pedih. Neraka juga memiliki tingkatan seperti surga, antara lain Jahannam, Laza, Sakar, Sa'ir, Utama, Wa'il, dan Hawiyah. Perilaku cerminan iman kepada hari akhirat. Beberapa perilaku tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya, dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Kemudian yang keempat, segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Yang kelima, tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan, karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali. Yang keenam, Allah Maha Tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hambanya. Dengan demikian kita harus selalu berhusnuzon terhadapnya. Yang ketujuh, mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki banyak manfaat dan bernilai ibadah. Yang kedelapan, senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, karena Allah Maha melihat dan Maha menilai. Kemudian yang kesembilan, senantiasa berusaha bersikap adil, karena hal tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak. Kemudian yang kesepuluh, takut untuk melakukan dosa dan kesalahan, karena Allah tidak akan melewatkan penilaiannya sedikit pun. Yang kesebelas, senantiasa berniat bahwa segala amal ibadah dilakukan dengan ikhlas dan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, melakukan kebajikan dan ibadah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, karena hal tersebut akan menjadi tabungan atau bekal di akhirat. Yang ke-13, yakin bahwa sekecil apapun perbuatan ada balasannya di akhirat, sehingga tidak perlu sombong atau atas suatu prestasi. Yang ke-14, berikhtiar untuk meraih sesuatu karena beramal
di dunia merupakan ladang akhirat yang akan dipanen kelak. Yang ke-15, tidak larut dalam kehidupan duniawi, tapi cinta dunia hanya sekedar untuk beramal demi akhirat. Yang ke-16, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sebentar, sehingga harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang ke-17, apabila telah melakukan perbuatan buruk, hendaknya segera bertobat dan mengiringinya dengan perbuatan baik, agar di akhirat tidak menjadi orang yang merugi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan Bapa kepada kalian, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan membaca Al-Quran. Tingkatkan ibadah sunnahnya, dan jangan lupa memprioritaskan membantu orang tua dalam segala hal. Karena semua itu adalah bekal abadi kalian di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.